Yo 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 yo, balik lagi bersama gua di Japis TV. Nah, setelah kalian kemarin ngeliat video part 1 dari stand mic ya, sebenarnya video ini ya gua tujukan untuk orang-orang yang bingung apa sih bedanya stand arm sama stand mic. Sebenarnya dari bentuknya aja tuh udah beda. Stand arm tuh ya stand arm, dia kayak, kenapa dibilang stand arm tuh dia kayak siku, jadi bisa digerak-gerakin gitu loh. Kalau stand mic ya stand mic, udah stand aja gitu, cuma dia bisa diatur rendah tingginya gitu. Bedanya yang kemarin gue udah bilang ya, sebenarnya bedanya tuh simple. Kalian kalau misalnya pengen ruangan kalian kecil nih, terus nggak bisa banyak nampung peralatan-peralatan gitu, terus kalian pengen cover, kalian pengen recording, pengen bikin home recording sendiri, pengen bikin podcast sendiri, kalian bisa pakai stand arm dibandingkan pakai stand mic. Stand mic-nya masih ada di samping gua. Dibandingkan kalian pakai stand mic, mendingan pakai stand arm. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai stand arm, kalian bisa menghemat tempat dan menghemat budget. Kenapa? Karena biasanya stand arm itu lebih murah daripada stand mic. Begitu. Biarpun sekarang udah banyak ya stand arm yang di bawah 100.000, stand arm yang cuma 100 ribuan. Banyak juga stand mic yang udah murah-murah sekarang kayak di Japis Store. Jadi kalian bisa nih ngeliat nanti kalau misalnya di kalian bingung, oh gimana sih caranya beli stand mic dan stand arm? Kalian bisa lihat di Japis Store. Di situ juga ada promo-promo menarik dan juga ada paket-paket yang menurut gua menguntungkan banget. Karena udah pasti lebih murah kalau misalnya kalian beli paketannya. Udah dapat mikrofonnya, udah dapat pop filternya dan segala macamnya. Itu udah menguntungkan banget. Kenapa? Karena kalian tinggal terima bersih recording, ya pasang-pasang dikit lah. Tinggal terima bersih aja gitu, recording udah. Kalian tahu recording aja gitu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian pengen menghemat tempat, menghemat budget, kalian bisa gunain stand arm. Kenapa? Karena stand arm itu ya kalian kecil, bentuknya kecil, nggak sebesar stand mic. Kalau misalnya stand mic ini kan stand, dia cuma mengatur tinggi rendah dari mikrofon yang kalian gunakan. Tapi kalau misalnya stand arm itu bisa diatur seberapa kalian nyamannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian konser, ya jangan pakai stand arm dong. Kalau misalnya kalau konser kalian pakai stand arm, butuh bawa meja, ntar ada dari Corbuzier kan lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya kalian butuh buat konser atau butuh di studio, gunain aja stand mic. Karena kalau studio kan udah pasti lebih besar gitu. Kecuali di studio podcast. Kalau studio podcast itu udah pasti pakai stand arm gitu. Jadi kalau kali ini, kemarin kan kita udah ngebahas tentang stand mic. Sekarang gue udah pengen bahas tentang stand arm. Stand arm ini tidak jauh beda dengan stand mic. Intinya dia adalah penyangga untuk mikrofon, khususnya mikrofon kondenser. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada di podcast dari Corbuzier atau apa gitu kan, ada yang kayak gini nih bentuknya. Ini namanya stand arm. Gue akan keluarin nih. Kalau di Japis Store, kalian akan dapetin apa aja dari stand armnya. Nah ini kalau misalnya gue buka, ini masih diplastikin. Ini ada, nah ini adalah salah satu apa ya pak, barang yang paling berguna di stand arm. Kenapa? Ini nanti kalian, misalnya ini meja nih, ini kalian masukin ke meja, terus ini tinggal dikencengin. Nanti stand armnya dia ditaruh di sini, set gitu. Nah itu stand arm tuh, ini tinggal dikencengin. Set kencang, ntar dia kencang sendiri. Ntar kita praktekin gimana cara gunainnya. Nah kita buka lagi, di sini ada, wah ini ada keras nih. Nah ini dapat holder mikrofon. Nah stand mic kemarin juga dapat holder mikrofon, cuma yang ini holder mikrofonnya biasanya, kalau yang kayak gini nih holder mikrofonnya, ini buat dynamic mikrofon. Kalau misalnya kondenser mikrofon biasanya tuh lebih gede lubangnya. Jadi kalau misalnya kalian punya kondenser mikrofon, nggak pengen pakai dynamic mikrofon, kalian biasanya tuh ya di kondenser mikrofon tuh udah dapat sendiri shock mountnya. Nanti shock mountnya bisa disambungin langsung ke si stand armnya, gitu. Kita buka lagi, ini udah kosong, kita simpenin dulu. Ini ada lagi, nah ini dia menu utamanya.
si stand armnya sendiri. Kenapa dibilang stand arm? Ya yang tadi gue bilang nih, kayak siku nih. Nah bisa diatur nih, kecil atau besarnya tergantung ruangan kalian semana. Ini bisa diatur. Gimana cara masangnya? Kita langsung praktekin aja. Ini stand armnya, tinggal dibuka. Ini kalau kalian lihat nih, ada ini nih. Ini nih untuk masang si holder mikrofon. Tinggal pasang ke sini. Atau kalau kalian punya shock mount microphone condenser, kalian bisa pasang juga. Ini tinggal dipasang begini aja. Ini tinggal kencengin. Nah, keuntungannya beli di Japis Store adalah ini ada apa nih? Ada kuncinya. Jadi kalian tinggal putar aja kalau pengen kendorin atau pengen apa namanya? Pengen kencengin. Beberapa stand arm yang gue beli sebelumnya juga ini dari Tap Studio ya. Dari Tap Studio nih enak banget. Udah ada kuncinya. Waktu itu gue beli stand arm, nggak ada kuncinya, nggak ada kunci kayak ginian nih. Jadi kalau misal pengen ngendorin atau pengen kencengin, ini nggak bisa dikunci gini. Dia tuh pakai baut dan mesti pakai obeng. Nah ini keuntungannya kalau misalnya beli dari Tap Studio atau beli dari Japis Store, ini bisa dibuka kuncinya dan bisa dikencengin pakai kuncinya. Jadi nggak perlu pakai obeng lagi misalnya. Gitu. Nah udah ini tinggal dikencengin, mikrofonnya tinggal taruh sini, set gitu. Ini masukin ke sini, tadi gue bilang masukin di sini. Ini kan ada kuncinya lagi, ini ada bautnya lagi. Ini tinggal kita kencengin, set, kencengin. Udah kenceng deh, gitu. Nah ini tinggal kita taruh di meja begini. Nggak kencengin di meja, kelihatan lah ya, tinggal dikencengin di meja begitu. Itu aja sebenarnya dari stand mic dari stand arm. Simple, stand arm ini jauh lebih simple daripada si stand mic. Kenapa? Karena dia jauh lebih ringkas, istilahnya lebih ringkas daripada si stand mic. Kalau di si stand mic ini dia lebih besar, lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatan untuk konser kalau gue bilang. Kalau ini tuh lebih cocoknya kalau kalian pengen home recording mandiri atau kalian pengen bikin podcast tuh bisa pakai ini. Karena kalau podcast kan biasanya studionya nggak terlalu besar-besar banget. Jadi kalian, dan orangnya biasa beberapa orang kan, nggak cuma satu orang doang. Di satu meja ada beberapa orang, lebih baik pakai stand arm dibandingkan kalian pakai stand mic. Karena kalau misalnya kalian pakai stand mic ribet, di samping orangnya ada stand mic, kayak gitu. Kalian bisa pakai ini untuk langsung dicantelin di meja kayak gitu, lebih ringkas kalau misalnya kalian beli stand arm. Tapi tergantung penggunaannya untuk apa dulu. Kalau misalnya kalian mungkin pengen bikin band, lebih baik pakai stand mic. Terus kalian pengen konser pakai stand mic, jangan pakai stand arm, karena aneh aja kan tiba-tiba ada stand arm di konser-konser orang. Kalau misalnya kalian pengen bikin podcast atau pengen bikin home recording sendiri, pengen cover lagu sendiri, kalian bisa beli si stand arm. Karena jauh lebih murah, jauh lebih ringkas, jauh lebih efisien karena nggak banyak makan tempat kayak gitu. Itu sih kira-kira apa bedanya dari stand mic dan stand arm. Jadi kalian kalau misalnya pengen tahu bagaimana cara setting stand mic yang kemarin tuh, kalian bisa di video sebelumnya, di part 1-nya. Ini kan part 2-nya nih. Nah gitu kira-kira gimana bedanya dari stand mic dan juga stand arm. Jadi menurut kalian lebih butuh yang mana? Kalau misalnya kalian pengen cover lagu, gue saranin beli stand arm. Dan belinya paketan kalau di Japis Store, karena lebih murah dan kalian tinggal setting, kalian udah terima barang-barangnya udah lengkap lah istilahnya gitu. Kalian pengen beli paketan yang BM800, pengen beli paketan yang BM8000, pengen paketan yang LGT 240, bahkan pengen paketan yang Scarlett pun ada di Japis Store. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya lagi gimana kira-kira pengen konsultasi dulu nih, gimana nih kalau misalnya rumah gua segini, lebih baik gua beli paket yang mana ya? Kalian bisa DM atau komen di Instagramnya Japis Store, TJAPISSTORE. Nah, kalau misalnya kalian pengen komen-komen di bawah juga bisa ngasih saran kira-kira apalagi nih kira-kira yang pengen di-review, apalagi nih kira-kira yang pengen kalian tahu, apakah
kita akan nanti kayaknya minggu depan atau bulan depan gua akan tunjukin bagaimana caranya make DAW atau Digital Audio Workstation. Salah satunya nanti ada Audacity, ada Adobe Audition, dan gue pengen sih ada FL Studio. Kalau misalnya nanti FL Studionya gue udah bisa otak-atik, karena di laptop gue FL Studionya nggak bisa masuk karena laptop saya laptop bagus ya. Gitu. Itu aja sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Kalian lebih butuh yang mana? Kalian bisa komen-komen di bawah. Kira-kira ya menarik gak nih konten ini? Pasti menarik dong, karena di Capis TV tidak ada yang tidak menarik. Gitu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wih, kayak YouTuber banget kan? Review-review selanjutnya ditentukan oleh kalian. Jadi kalau kalian banyak yang nonton, ayo ditonton supaya kita bisa review lagi. Yuk, ditonton. Subscribe ya, jangan lupa.